Katakan perkataan saya menentukan indahnya hidup saya. Kalau saya bisa jaga mulut, saya dapat keindahan. Kalau saya tidak bisa jaga mulut, saya dapat keburukan. Kurangnya apa? Bukan rumahmu yang bagus, motormu yang keren, sepatumu yang oke, jam tanganmu yang bagus, handphonemu yang keren. Yang membuat hidupmu indah bukan itu, anak-anak. Ya. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Apa kuncinya? Menjaga apa? Nih, coba pegang mulutnya masing-masing. Lidah tak bertulang. Ya, ini satu mulut jaganya susah banget. Lebih gampang jaga dua tangan, jaga dua kaki daripada jaga mulut. Tuhan kasih dua telinga, dua mata, tapi Tuhan kasih satu mulut. Suasana tempat itu menjadi indah adalah karena orangnya memang bisa mencairkan suasana, orangnya bisa bersyukur, orangnya bisa terima apa adanya. Itu yang membuat hidup ini indah, ya kan? Tapi yang jadi persoalan adalah stabil tidak. Misalnya tempat wisata, hari ini kita datang tempat wisatanya bagus, 1 tahun kemudian kita datang udah rusak. Nah, masalah di Indonesia seperti itu tuh. Ya, tempat-tempat wisata itu bagus-bagus banget, tapi kadang-kadang tidak tahan lama. Betul ya? 3 tahun, 4 tahun kemudian jalannya rusak gitu. Betul kan? Catnya udah mulai luntur segala macam. Begitu juga kalau misalnya kita orangnya oke, hari ini kita bisa bersyukur, hari ini kita bisa berterima kasih, hari ini kita bisa ketawa-ketawa. Oke, besok-besok masih bisa bersyukur nggak? Halo? Itu kan jadi persoalan. Ya, ini salah satu tempat yang favorit banyak turis datang ke sini. Nah, biasanya kalau ada tempat-tempat yang bagus, spot-spot foto yang bagus, apalagi sekarang ini banyak sekali restoran-restoran yang instagramable, ya sengaja mereka menjual view, menjual ya tempat yang nyaman agar semua orang nongkrong di situ betah. Belinya sih cuma tahu goreng, ya kan? Tapi nongkrongnya bisa 2 jam. Kenapa? Karena tempatnya asik, betul nggak? Waktu liburan, selama kalian liburan, pasti sebagian besar kalian pergi ke tempat-tempat yang beautiful kan? Gak mungkin kalian sengaja pergi liburan cari tempat yang jelek. Betul. Even sekalipun kamu liburannya ke desa gitu, atau kamu liburannya ke tempat-tempat yang jauh dari kota, tapi itu tempat yang indah, tempat yang bagus, puncak misalnya, ya kan? Ya, walaupun di puncak mungkin sekarang kondisinya sudah tidak seperti dulu lagi, tapi di sana masih ada tempat-tempat yang asik untuk kita bisa liburan di sana. Nah, sementara foto yang sebelahnya adalah orang lagi selfie, orang lagi berfoto, backgroundnya tempat air terjun di belakang. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang membuat hidup kalian, hidup saya menjadi indah? Pilihannya hanya 2. Ya, menurut kalian mana nih yang paling utama, yang paling penting? Someone-nya, artinya seseorang, pribadinya, ya, atau some place-nya, tempatnya, dalam arti lokasi. Nah, seperti kalau yang Bali ini some place-nya, tempatnya yang indah. Oh, kalau tempat yang indah maka hidup saya akan indah. Kalau situasi keadaannya indah, saya akan jadi indah. Kalau tempat kondisinya semua baik, saya juga akan baik. Atau someone-nya, seseorangnya, pribadi orang itu yang membuat indah. Yang mana? Mana yang paling utama, mana yang paling penting? Orangnya atau tempatnya? Benar. Yakin? Tapi banyak sekali kita terpengaruh ya. Kalau tempatnya nggak enak, kita juga jadi cembetut kan? Kalau kondisinya nggak nyaman, kita jadi kesel kan? Betul nggak? Betul apa enggak? Hah? Ayo, ini kita sudah dikasih tempat ibadah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi masih ada kan? Di antara kita juga pasti akan ada yang ngeluh-ngeluh juga. Betul? Nah, tetapi yang jadi persoalan adalah begini. Anggaplah kalian pilih dua-duanya, ya, someone-nya atau someplace-nya. Tempat yang baik juga itu akan menentukan juga mood-nya kita, ya. Tapi kalau orangnya memang baik, orangnya memang indah, orangnya memang bagus, ya, mau ditempatin di mana aja, mau pergi kemana aja, hayo aja, nggak ada masalah, ya kan? Karena yang membuat
suasana tempat itu menjadi indah adalah karena orangnya memang bisa mencairkan suasana, orangnya bisa bersyukur, orangnya bisa terima apa adanya. Itu yang membuat hidup ini indah, ya kan? Tapi yang jadi persoalan adalah stabil tidak. Misalnya tempat wisata, hari ini kita datang tempat wisatanya bagus, 1 tahun kemudian kita datang udah rusak. Nah, masalah di Indonesia seperti itu tuh. Ya, tempat-tempat wisata Indonesia tuh bagus-bagus banget, tapi kadang-kadang tidak tahan lama. Betul ya? 3 tahun, 4 tahun kemudian jalannya rusak gitu. Betul nggak? Catnya udah mulai luntur segala macam. Begitu juga kalau misalnya kita orangnya, oke, hari ini kita bisa bersyukur, hari ini kita bisa berterima kasih, hari ini kita bisa ketawa-ketawa. Oke, besok-besok masih bisa bersyukur nggak? Halo? Itu kan jadi persoalan. Jadi indahnya hidup adik-adik, hidupnya anak-anak, semua bapak ibu, semua di sini, ya hidup kita indah itu, mari kita lihat kitanya atau tempat. Kalau misalnya tempatnya atau kitanya, apakah stabil atau labil? Kalau labil ya kadang-kadang. Nah, itu yang jadi persoalan, bukan? Sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya agar hidup kalian semua termasuk Bapak indah di tahun 2024 ini. Coba bilang sebelah kanan, kiri, depan, belakang ini. Saya berdoa hidup umatmu akan menjadi indah. Coba bilang teman-teman. Next slide berikutnya, Saya berdoa hidup kamu akan menjadi indah. Ya, ini lewatin terus. Mari kita baca ayat firman Tuhan 1 Petrus 3 ayat 10. Coba baca semua. Yang bawa Alkitab boleh angkat Alkitabnya. Tolong jadi saksi yang jujur ya. Teman sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Saksikan siapa yang tidak bawa Alkitab. Oke. Jujur ya. Terima kasih yang bawa Alkitab, Tuhan memberkati ya. Dapat nilai sikap A. Yang gak bawa Alkitab dapat sikap nilai C. Ya. Jadi teman yang jujur ya, jangan mau kompromi ya. Bilang, Pak, kalau kamu nggak mau diaduin sama teman, datang sama Pak Donald, ngomong jujur langsung, Pak, hari ini saya nggak bawa Alkitab. Daripada nanti ada teman kamu yang ngaduin. Kita baca sama-sama ya. 1 Petrus 3 ayat 10. Kita baca bareng-bareng karena satu ayat yang singkat sekali. 3, 2, 1. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga apa? Lidahnya terhadap dan bibirnya. Sekali lagi 3, 2, 1. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang. Arti kata hari yang baik, mau mencintai dan melihat hari-hari yang baik, terjemahan yang lain, kata-kata yang lain adalah kalau kamu mau melihat hidupmu beautiful life. Ukurannya apa? Bukan rumahmu yang bagus, motormu yang keren, sepatumu yang oke, jam tanganmu yang bagus, handphonemu yang keren. Yang membuat hidupmu indah bukan itu, anak-anak. Ya. Tetapi firman Tuhan bilang apa? Apa kuncinya? Menjaga apa? Menjaga lidah. Nih. Coba pegang mulutnya masing-masing. Lidah tak bertulang. Ya. Ini satu mulut jaganya susah banget. Lebih gampang jaga 2 tangan, jaga 2 kaki daripada jaga mulut. Tuhan kasih 2 telinga, 2 mata, tapi Tuhan kasih 1 mulut. Ya, kenapa 1? Kalau kita punya 2 mata, 1 mata rusak, masih ada mata yang lain. Kalau kita punya 2 telinga, ada 1 yang rusak, masih ada telinga yang lain. Kita punya 2 tangan, tangan 1 yang rusak, tangan 1 yang sakit, tangan 1 maaf misalnya putus, masih ada tangan yang lain. Begitu dengan kaki. Tetapi anak-anak, kalau mulut kamu rusak, mau pakai yang mana? Gak ada cadangan?
Gak ada lagi cadangan, tinggal satu. Itu sebabnya Alkitab bilang jaga, hati-hati. Karena firman Tuhan berkata, engkau mau lihat tahun 2024 ini, engkau mau lihat jadi baik? Engkau mau lihat masa depanmu jadi baik? Engkau mau melihat hari-harimu Senin sampai Sabtu, Senin sampai Minggu, hari-hari jadi baik? Kuncinya cuma satu, rahasianya. Agar semua menjadi baik, semua menjadi indah. Perkataan, sama-sama katakan perkataan saya menentukan indahnya hidup saya. Kalau saya bisa jaga mulut, saya dapat keindahan. Kalau saya tidak bisa jaga mulut, saya dapat keburukan. Oke, next, berikutnya. Ada dua bukti bahwa kita bisa jaga mulut. Ada dua tanda bukti bahwa kita bisa jaga lidah. Ada dua tandanya. Oke? Yang pertama, Mazmur 71 ayat 8. Firman Tuhan bilang begini, ini agak kecil, kalau kalian lihat kecil, lihat Alkitab ya. Oke? Ini Mazmur 71 ayat 8 bilang gini, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Ini ayat firman Tuhan jadi lirik lagu. Salah satu yang menciptakan lagunya namanya William Kauntu. Ya, dia seorang pencipta lagu yang luar biasa. Mungkin ada yang tahu lagu ini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Jadi kelihatan ya, mulut yang suka memuji Tuhan, itu cara kita jaga lidah. Hai anak-anak, jangan pelit dong untuk memuji Tuhan. Waktu kalian menyambut tahun baru, mau menjelang hitungan mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tahun baru. Tada! Mulut apa yang keluar? Happy New Year. Setelah ngomong Happy New Year, apakah kalian minimal berkata puji puji, terima kasih, ngomong nggak? Halo anak-anak, ayo coba cek ya, mulut kita ini lebih banyak memuji Tuhan atau memuji diri? Mulut kita ini lebih banyak memuji Tuhan atau memuji orang? Yang lebih parah, mulut kita ini lebih banyak memuji Tuhan atau justru komplain sama Tuhan, ngeluh sama Tuhan, marah sama Tuhan. Jadi anak-anak muda, ini rahasia kalau kau mau lihat hari-harimu baik. Ya, jaga mulutmu supaya mulut kita ini memuji Tuhan. Memuji Tuhan ini bisa dua hal. Bisa lewat memang nyanyian. Coba saya ajak kalian buka satu ayat lain. Boleh dengan cepat ya. Kolose ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. 10 anaknya mati dalam waktu yang bersamaan. Saya waktu kemarin liburan ya, ada yang sudah boleh katakan amin. Baca bersama-sama Kolose 3 ayat yang ke-16. 3, 2, 1, iya. Adalah perkataan Kristus diam dan segala kekayaan yang dikatakan, sehingga kamu dengan segala ini mengajar dan menegur seorang akan lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ya, jadi anak-anak, berdasarkan Kolose 3 ayat yang ke-16 ini, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam kamu dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian. Jadi
Yang pertama, kita bisa naikkan ucapan pujian kita dengan menyanyi pujian. Menyanyi pujian itu pun terbagi lagi dalam dua. Satu, nyanyi lagu, memang nyanyian pujian dalam arti lagu yang seperti yang sudah kita nyanyikan setiap kali nyanyi. Ada WL, ada slide, ada lagu yang diciptakan oleh orang-orang pencipta lagu. Lagu itu kita nyanyikan. Kamu nggak nyiptain lagu, kamu menghafal lagu orang, kamu menyukai lagu orang, dan lagu itu kamu nyanyikan. Itu cara kita menjaga mulut. Coba cek di handphone kalian, koleksi lagu puji-pujian ada nggak? Ada. Benar. Tapi yang sering didengar setiap hari yang mana? Cobalah mau masuk ke sekolah dengerin lagu pujian, pulang sekolah dengerin lagu pujian. Bukannya nggak boleh dengerin lagu-lagu artis idola kalian, silahkan. Tolong diimbangin dong. Kalau untuk artis idola aja saya mau dengerin telinga saya, masa untuk Tuhan nggak mau? Tapi ada satu lagi yang secara nyanyian pujian disebut di sini adalah nyanyian mazmur. Kalau nyanyian mazmur itu adalah nyanyian versinya kamu sendiri. Kalau nyanyian puji-pujian itu versinya orang lain yang menciptakan lagu yang memang sudah bisa dinyanyikan. Lagu itu bisa dinyanyikan seluruh dunia karena lagunya semua orang tahu karena diajarin. Tapi ada nyanyian mazmur. Nyanyian mazmur itu datang dari diri kamu sendiri. Kalau kita yang dari aliran karismatik, kita yang dari yang beribadah di GBI, kalian tentu tahu apa nyanyian mazmur. Salah satunya adalah penyembahan. Kalian menyembah Tuhan. Ya setelah nyanyi lagu misalnya seperti tadi, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Itu kan sudah lagu nyanyian pujian. Biasanya kita kalau di aliran karismatik itu kita mari kita menyembah Tuhan, betul nggak? Nah saat kita menyembah Tuhan, kamu ngomong apa? Saya perhatikan ya, banyak sekali anak-anak nyanyian mazmurnya nggak bisa. Jadi nyanyi pujian nggak bisa juga, nggak hafal lagu. Kalaupun kamu hafal lagu, begitu selesai nyanyi, mari kita menyembah Tuhan, semuanya diam. WL doang yang menyembah. Kamu, ayo latih yuk tahun 2024 ini. Tambah perbendaharaan lagu rohanimu dan mampukan mulut kamu bermazmur. Ya, saya nggak punya waktu untuk mengajarkan ini, tapi intinya itu versi kita sendiri. Nggak harus bikin album di-upload di YouTube, nggak usah direkam. Itu nyanyian datang dari hati yang mengalir karena mengagumi kebaikan Tuhan. Begitu kalian menyanyikan lagu pujian, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik bagiku. Engkau Tuhan yang selalu ada bagiku. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu menopang hidupku. Nah itu bermazmur namanya. Bisa mengerti ya? Kalau ada yang dikasih karunia bahasa roh, berbahasa roh lah. Itu akan membuat mulutmu akan terjaga. Amin. Kita belajar itu ya. Lalu jaga mulut lagi dalam nyanyian lewat apa? Nih, ini agak nggak enak. Yang ini agak nggak enak. Gak enaknya apa? Alkitab ngajarin ini. Kamu mengajar orang dan menegur orang. Untuk apa? Agar orang itu berjalan di jalan yang baik. Ngajar dan menegur orang. Ini nanti ada hubungannya dengan yang kedua. Coba kita lihat yang kedua. Di dalam yang kedua yang terakhir, Ayub 2:3-4, Alkitab bilang gini, maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya, dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Kata-kata pembelaan. Kalimat yang pertama, kata-kata pujian sepanjang hari, penghormatan kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, kata-kata pembelaan. Pembelaan. Kalau kalian lihat baca Ayub, Ayub itu adalah orang yang sering dibullying oleh teman-temannya, dikata-katain sama teman-temannya, diledekin sama teman-temannya.
Yang notabene temannya bukan teman yang jahat, teman yang baik. Ayub saat lagi susah, ya, baru berangkat, ya, ke luar kota, ke Jogja, ya, baru 1 hari, 2 hari nyampe, tiba-tiba ada telepon di Jakarta, ada jemaat orang tuanya meninggal. Balik lagi ke Jakarta, melayani dulu. Ya udah, nggak bisa liburan lagi. Jadi selama liburan melayani di rumah duka sampai ngelarung ke Ancol, tulang-tulangnya yang dikremasi, nemenin jemaat sampai ke situ. Nggak bisa liburan. Ya, itu baru 1 yang meninggal. Sedih banget. Ya, di malam tahun baru, setelah Natalan, orang tuanya meninggal. Nggak bisa tahun baruan. Sedih kan? Tapi 1, Ayub 10 anak langsung mati dalam 1 hari yang sama. Istrinya kabur tinggalin dia. Waduh, ini orang kalau kondisi kayak gini, wah pasti marah-marah nih, kesel. Betul nggak adik-adik? Kata teman-teman, anak-anak. Udah begitu, hartanya ludes, habis kebakar, tokonya habis kebakar, tempat dagangannya bisnisnya habis kebakar. Ditambah apa lagi? Penyakitan. Wah, ini udah jatuh ketimpan tangga, dia dikejar-kejar anjing, kejebur got. Habis sudah. Mau berharap sama siapa? Mau minta tolong sama siapa? Nah, yang lebih parah lagi, teman-temannya datang besuk. 4 temannya datang besuk. Ya, ngomongin Ayub, nasihatin Ayub, tapi ngomongnya apa? Kamu berdosa Ayub, kamu pasti banyak dosanya, kamu pasti sudah bikin nyalain Tuhan. Ayub tambah kesel. Saya aja nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Saya ini sudah hidup suci, hidup benar. Saya hidup lurus di hadapan Tuhan. Tapi yang saya terima kok kenapa hidup saya jadi lebih buruk? Kenapa orang yang hidupnya berdosa, istrinya masih sehat-sehat, anaknya sehat-sehat, tokonya lancar-lancar, badannya sehat-sehat, kenapa saya yang setia sama Tuhan kok saya malah sakit penyakitan? Saya udah cinta Tuhan, anak saya mati, istri saya kabur, toko saya hancur. Halo anak-anak, saya nggak tahu 2024 ini kamu akan ngalamin apa. Tapi saat itu terjadi, pertanyaannya, mulut kamu ngomong apa? Kalau lagi enak, lagi diberkati Tuhan, nyanyi Tuhan, memuji Tuhan gampang. Kalau lagi kondisi baik-baik, kita bisa bersyukur gampang. Tapi kalau kayak jemaat yang tempat Bapak alamin, ketika mau tahun baru, papa mama meninggal, gimana maaf? Masih bisa bersyukur? Halo? Ayo jaga mulut. Ayub berhasil jaga mulut. Dan dia mengatakan kata-kataku membela, aku membela. Jadi anak-anak, kalau ada orang tuding kamu, kalau ada orang ngomongin kamu, kalau ada orang misalnya jelek-jelekin kamu, bullying kamu, memang cara yang pertama paling gampang diam. Gak usah ngomongin. Tapi kalau itu terus-menerus ngomong, kamu harus berani untuk bicara. Bukan ngajak berantem, bukan ngajak gelut, bukan ngajak berantem. Tapi kamu ngomong gitu, kamu tahu gak? Kamu ngerti gak apa yang saya alami? Kamu bisa gak ngomong kayak gitu, tapi kamu kasih bukti data? Nah, itu pembelaan, itu jaga mulut. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Kalau kamu benar. Tapi kalau kamu salah, pembelaan kamu jangan kamu malah mencari cara untuk membela diri. Cukup kamu bilang, sorry saya salah, saya minta maaf, saya memang salah. Itu pembelaan. Mengerti sampai sini anak-anak? Jangan dibalik ya. Giliran salah, kamu cari alasan untuk membenarkan diri kamu. Giliran kamu benar, kamu diam aja, kamu gak ngomong apa-apa. Nah, ini juga berlaku bukan buat kita, buat teman kamu, buat orang lain. Kamu cek teman kamu. Kalau ada teman kamu yang salah, berani tegur nggak? Itu namanya kita berhasil menjaga mulut. Tapi negurnya bukan negur dengan kata-kata cacian, dengan marah-marah. Amin. Halo, bisa mau sampai sini? Siapa yang mau sekali lagi hari-harinya baik, angkat tangan. Siapa yang mau melihat tahun 2024 ini adalah tahun yang indah, angkat tangan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita berdua bersama-sama.
Mari berdiri bersama. Dukung channel ini sehingga terus bisa berkembang, dan lewat channel ini kalian akan mendapatkan lagu-lagu pujian, Anda akan mendapatkan pesan-pesan Tuhan, Anda akan mendapatkan pengajaran-pengajaran, Anda akan mendapatkan tuntunan, bimbingan, motivasi, dan semangat kekuatan. Anda juga akan mendapatkan inspirasi-inspirasi yang akan mengubahkan pola pikir kita. Jangan lupa ya untuk subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, share, like, komen, supaya lewat channel ini jadi berkat dan saksi bagi generasi ke generasi. Terima kasih untuk dukungan, semangat, doa kalian semua guys untuk channel ini. God bless you and God be with us.